Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah. Amma ba'. Hadirin pecinta misi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semoga kita semua selalu dalam rizanya Allah dan rahmatnya Allah, dan selalu dilimpahkan rezeki yang berlipat-lipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanallah wa ta'ala, ketika bulan Muharram tiba, kita tidak hanya memasuki tahun baru Islam, akan tetapi juga mengenang sebuah peristiwa yang amat besar yang mengguncang sejarah umat Islam, yaitu tragedi Karbala. Sebuah peristiwa yang mengajarkan arti keberanian, pengorbanan dan keteguhan dalam mempertahankan kebenaran. Di mana pada tanggal 10 daripada Muharram tahun 61 Hijriah, di padang tandus Karbala, Irak, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Sayyidina Husain bin Ali radhiyallahu anhuma, berdiri menghadapi kekuasaan yang jauh lebih besar bersama keluarga dan para sahabat yang setia. Beliau dikepung oleh ribuan pasukan yang memaksa beliau tunduk kepada kekuasaan yang dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai keadilan dan kebenaran. Hadirin muslimin yang Allah muliakan, coba kita bayangkan keadaan saat itu. Terik matahari gunung membakar tubuh, persediaan air diputus, anak-anak menangis kehausan, dan kaum wanita dan orang-orang tua berada dalam ketakutan. Namun, di tengah semua penderitaan itu, Husain tidak menyerah. Beliau memahami bahawa hidup bukan hanya tentang bertahan, akan tetapi juga tentang mempertahankan prinsip. Beliau memilih jalan yang sulit demi menjaga kehormatan dan menjaga agama dan menegakkan kebenaran Allah subhanallah wa ta'ala. Maka tibalah hari Ashura, di mana tanggal 10 Muharram, satu demi satu sahabat dan keluarga Sayyidina Husain gugur di medan perjuangan, hingga akhirnya Sayyidina Husain sendiri syahid dengan penuh kemuliaan. Hadirin yang Allah muliakan, peristiwa Karbala mengajarkan kepada kita semua bahawa jumlah yang sedikit tidak selalu berarti lemah. Akan tetapi kebenaran tidak diukur dari banyaknya pengikut, akan tetapi dari keteguhan dalam menjaganya. Karbala mengajarkan bahawa seorang dapat kehilangan harta, jabatan, bahkan nyawanya. Akan tetapi jangan pernah kehilangan prinsip dan keimanan. Karena di zaman sekarang, mungkin kita tidak menghadapi peperangan seperti Sayyidina Husain, namun kita menghadapi berbagai ujian, godaan untuk berbuat curang, meninggalkan ibadah, menyebarkan fitnah, dan mengikuti hawa nafsu yang tidak akan habis-habis. Semangat Karbala mengajarkan kita untuk berani berkata benar meskipun itu sulit, tetap jujur meskipun tidak menguntungkan, dan tetap taat kepada Allah meskipun harus berjuang melawan keinginan diri sendiri. Hadirin yang Allah muliakan, bulan Muharram bukan hanya bulan untuk mengenang sejarah, tetapi juga bulan untuk mengambil pelajaran. Jangan biarkan kisah Karbala hanya menjadi cerita yang didengar oleh setiap insan pada setiap tahun. Maka jadikanlah ia sebagai inspirasi untuk memperkuat iman, memperbaiki akhlak, dan meningkatkan ketakwaan kepada Allah subhanallah wa ta'ala. Oleh sebab itu, marilah kita berdoa semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba yang mencintai kebenaran,
memiliki keberanian dalam membela yang hak, serta mampu mengambil hikmah dari setiap peristiwa sejarah Islam. Hadirin yang Allah muliakan, maka dengan adanya sejarah Karbala, maka Karbala mengajarkan kita semua bahwa kemenangan yang sejati bukanlah menang di medan peperangan, melainkan tetap teguh di jalan kebenaran hingga akhir kehidupan. Maka hanya sekianlah sejarah Karbala yang singkat. Moga-moga menjadi inspirasi bagi kita semua dan menjadi hikmah keteguhan hati serta iman kita untuk memperkuatkan iman serta mempertaatkan diri kita semua kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan adanya Muharram, itu merupakan salah satu contoh suri tauladan untuk mengenang peristiwa-peristiwa di bulan Muharram. Amin ya rabbal alamin. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.